Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran materi kewarganegaraan yang berjudul tentang demokrasi di era COVID-19. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Elita Trevia dengan NPM 2214101406 dari kelas 2 ME dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Pengertian demokrasi di era COVID-19. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Seperti yang kita ketahui, negara kita ini adalah negara demokrasi yang dimana kita menghadapi kasus COVID pandemi. Nah, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, dewasa, anak-anak, dan bayi, termaksud ibu hamil dan ibu menyusui. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, melakukan penerapan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu berhati-hati dalam kebijakan terkait pandemi tanpa mengurangi nilai demokrasi. Hingga saat ini, demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang maju, namun tak bisa dipungkiri bahwa demokrasi masih memiliki banyak celah tantangan yang besar. Dalam kasus ini, saya tertarik untuk membahas bagaimana demokrasi di era COVID-19. Adapun rumusan masalahnya yang saya ambil adalah 1. Bagaimana cara mengoptimalkan partisipasi milenial sebagai motor pergerak bangsa dalam situasi pandemi ini. 2. Bagaimana cara untuk menangani dan memperbaiki keadaan pandemi di Indonesia ini. Nah, tujuan dari makalah ini 1. Untuk mengetahui cara mengoptimalkan partisipasi milenial sebagai motor penggerak. 2. Untuk mengetahui cara menangani dan memperbaiki keadaan pandemi di Indonesia dalam era demokrasi. Baiklah, dari rumusan masalah, saya akan menjelaskan tentang menggerakkan milenial. Milenial adalah partisipasi milenial dengan organisasi-organisasi yang resmi dan forum-forum terbuka menjadi pijakan kaum muda-mudi untuk melakukan sebuah tindakan yang nyata terlebih khusus pada masa pandemi ini. Milenial melakukan aksi sosial yang membantu pemerintah daerah setempat seperti menjaga keamanan saat lockdown, mensosialisasikan apa itu COVID-19, membagikan masker, mensterilisikan tempat-tempat umum, menjadi relawan COVID-19, mendistribusikan bantuan-bantuan terhadap COVID-19.
mengadakan rutinitas olahraga pagi untuk membangun imunitas tubuh, dan masih banyak lagi. Milenial memerlukan wadah untuk bisa bertumbuh dan berkembang serta menyadari perannya. Wadah-wadah tersebut harus mendapat respon hangat dari pemerintah. Nah, selanjutnya, cara menghadapi pandemi, yaitu demokrasi pasca pandemi, nampaknya tidak akan pulih dalam waktu dekat apabila tidak ada terobosan politik yang berarti tidak dapat kita lihat dari situasi politik yang tengah berjalan saat pandemi, di mana melahirkan berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis, sangatlah penting ada jaminan satu akses yang memungkinkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses pembuatan keputusan. Dari kesimpulan makalah saya ini adalah demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Demokrasi pasca pandemi nampaknya tidak akan pulih dalam waktu dekat apabila tidak ada terobosan politik yang berarti. Ini dapat kita lihat dari situasi politik yang tengah berjalan saat pandemi, di mana melahirkan berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis, sangatlah penting ada jaminan satu akses yang memungkinkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses pembuatan keputusan. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.